Kalau saya bilang kepala babi sakit hati nggak Bapak ini? Ya, enggak. Lihat anaknya nih Pak, ini anaknya luar biasa nih Pak. Kenapa Pak bisa seperti ini nih? Ya itu misteri breeding Mas. Jelas kalau breeding itu oke, tadi luri atau indukan lepas cekungan itu 50%, tapi tetap 50% di nutrisi pakan. Kita nggak usah ngomongin harga lah Pak, dengan spek seperti ini aja, ini kalau dibilangin belanti ini ya kambing daging ini Pak. Ya. Bisa mengeluarkan anak seperti ini. Nah sebenarnya Pak, untuk genetik kambing itu seperti apa sih Pak? Oke kawan-kawan KSBS, Etawa Lampung Channel, salam ngarit, bres. Nah kita di SMF Lampung Timur lagi bersama Pak Bos, Pak Ebeng. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Gimana? Capek? Enggak Mas. Enggak. Kalau untuk kemanfaatan orang banyak, saya ini berkat doa-doa peternak di Lampung, alhamdulillah terima kasih memberi saya kesehatan. Walaupun 3 bulan berjibaku demi memperjuangkan kontes. Ya, Oke, tapi aku nggak mau bahas kontes Pak. Ya. Ini aku kan udah 2 hari di sini. Ya. Nah kemarin ini lahiran ini. Ya. Ini anaknya Bosudewo. Ya. Umur berapa? 4 hari ya? 3 hari Mas. Umur 3 hari. Dan ini luar biasa ini Pak. Ini karena lahir dari babon ini. Ini Bosudewo. Ini lahir dari babon ini. Jadi kita pengen bahas misteri breeding ya. Misteri breeding. Jadi untuk ternak pemula, jangan kita itu berantusias, karena tetap rezeki itu Allah. Karena kalau menilai dari betina ini Mas, ini kan punya ponakan Mas, dia pengen beternak tapi belum punya kandang, dititipin ke saya gaduh lah Mas. Dan saya juga untuk pembelajaran Mas, dimana ini kalau orang bilang terkenalnya kambing lokal, sebenarnya bukan kambing lokal Mas. Ini antara Rambon, bapaknya PE, jadinya seperti ini Mas. Terus setelah saya pelihara, dengan dulu belinya 3,5 kayak ini dulu cuman 3,5. ya, induk. Indukan, sudah indukan ya Pak ya? Sudah indukan 3,5. Dan yang saya senang tuh dengan susunya Mas. Oh, awalnya suka ini gara-gara susunya, Ya, memang besar Pak ya? Ngebotol. 1 liter lah Mas. Terus saya punya pejantan PE. Itu saya coba silangkan, ya namanya breeding Mas, rezeki ya ini tadi. Nah ini dia Pak, ini kan kita mau bahas nih Pak. Ini kan betina ini kalau kita lihat Pak, kupingnya kan ya paling cuman sejengkal, pendek, nggak lebar. Kepalanya kalau kata orang ini apa ya Pak? Kalau saya bilang kepala babi sakit hati nggak Bapak ini? Ya, enggak. Tapi sampai dimarahin kepala kambing. Oh, orang kambing ya. Cuman ibaratnya kalau kita bilang apa namanya, blur yang enggak, nyadil yang enggak, itu Pak ya. Rambon lah kepalanya Mas. Ya, kepala Rambon lah. Cuman kita kawinkan dengan Basudewo. Basudewo ini memang bulunya Pak ya. Karakter bulu, kepala, telinga ya sederhana Mas, cukup lah untuk di. Ya, kalau kita bilang ibaratnya kita bilang kontes memang kurang panjang lah ibaratnya kalau telinganya Basudewo ini. Tapi kita mau lihat anaknya nih Pak. Ini anaknya luar biasa nih Pak. Kenapa Pak bisa seperti ini nih? Ya itu misteri breeding Mas, rezeki. Dalam arti kalau kontes ya, kalau bagus dengan bagus tentunya akan seenggak-enggaknya bagus Mas. Nah ini kan bulunya juga 4 hari sudah kayak bulu cempe, udah umur 1 bulanan Mas. Nah ya ini kalau menurut sepengalaman Bapak, cempe 3 hari dengan bulu seperti ini besoknya gimana nih Pak? Ini ya nanti seperti mbah-mbahnya Mas. Kalau Basudewo itu kan tentunya anak Anggora. Anggora kan dengan karakter bulu seperti itu. Tetapi nanti Mas, yang jelas kalau breeding itu oke, tadi luri atau indukan lepas cekungan 50%, tapi tetap 50% di nutrisi pakan. Oh, berarti memang waktu ini siapa? Bapak kasih nama nggak ini? Enggak. Kambing lokal ini hamil dicukupi nutrisinya. Cukup dalam Mas, dalam arti ampas tahu dan pakannya kan hijauan full Mas saya. Oh, hijauan full, ampas tahu. Oh iya. Dalam arti dalam peternak itu kita jangan tergantung dengan pabrikan Mas. Apa yang bisa bikin sendiri ya bikin sendiri. Berarti dalam kita breeding itu Pak, nutrisi dia dari misalnya dia baru kawin sampai dia melahirkan itu harus kita cukupi juga Pak. Iya Mas, karena mau mencetak kambing yang telinganya ler, simetris itu pun dari pejantan atau indukan yang bagus,
nutrisi juga harus tercukupi. dipenuhi. Kalau pejantannya bagus, indukannya bagus, tapi nutrisinya tidak tercukupi, ya akan terkendala di janin, Mas. Iya. Dalam kandungan itu biasanya telinganya berlipat, apa-apa itu biasanya terjadi setelah kambing itu musim kemarau. Karena pakan yang kurang. Ya, pakannya nutrisinya kurang. Jadi selaku peternak lebih cerdas lah. Iya. Kita nggak usah mikir jualnya berapa. Ini hasil karya kita dan tentunya rezeki dari Allah, gitu loh, Mas. Dan itu yang perlu diingatkan ke peternak. Jangan memburu kontes ataupun yang jual mahal. Harga jual kambing itu tentunya kambing itu sendiri. Iya. Karena untuk membuat kambing ini supaya bagus pun tambahan nutrinya setelah lahir pun harus, Mas. Susunya harus segala macam ditambahi, gitu, Pak, ya. nutrisinya mulai dicoba. Untuk pakannya umur 1 bulan sudah kenalkan dengan daun-daunan. Oh iya. Ya. Oke Pak, nah ini memang kambing tuh belum bisa berdiri nih kawan-kawan. Ini memang baru umur 3 hari. Nah aku pengen lihat dulu kupingnya si betina nih Pak ya. Ini teman-teman, jadi kuping betinanya ini memang seperti ini dan kepalanya masih bonggol, Mas. Masih bonggol, masih ekonomis, yaitu tadi bonggol. Bukan apa namanya Pak? Gelombang. Dibilang rapi ya enggak gitu kan. Nah kalau untuk Basudewanya seperti ini. Nah ini kepalanya memang bulat ini Pak ya, kepalanya ya. Bulat. Rambutnya. Kalau kuping udah termasuk rapi ini Pak ya. Ya. Udah termasuk rapi dan bisa menurunkan ke anaknya ini teman-teman. Ini yang paling istimewa memang kalau untuk kambing ini Pak. Kalau penilaianku sendiri Pak, kepala, dagu, Mas, dagunya. Kepalanya bulat, bisa ikut bapaknya. Ya. Bulunya juga sudah mulai kelihatan. Ya. Dan tulangannya super juga nih Pak. Ya. Untuk kambing umur 3 hari ini. Ya. Karena itu tadi, Mas, kalau tulang juga kita waktu masa hamil harus kita nutrisi tulang, Mas. Kalau itu Pak untuk tulang? Untuk tulang kalau saya kulit pisang sama daun kelor, Mas. Kulitnya pisang. Kulitnya kulitnya kulit pisang sama pepaya. Itu besok lah kalau mau apa sih yang hijauan atau nutrisi yang kita ambil untuk pakan ternak. Dan tidak injeksi. Ini umur berapa nih? Kalau itu umur 1 bulan, Mas. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya, umur 1 bulan itu seperti ini. Jadi ada perbandingannya sama itu. Ya. Tuh, Pak. Tuh. Dan itu yang umur 3 hari. Nah, kalau ini Pak, menurut Bapak ini nanti perkembangannya seperti apa kambing ini? Ya tergantung, Mas, susunya. Susu dari kalsium, susu kambing itu kan kalsiumnya tinggi, Mas. Paling tinggi untuk susu. ASI aja kalah, Mas. Untuk susu kambing kalsiumnya ya, Pak? Kalsium. Kalau kelengkapan gizi tetap ASI yang nggak ada ngalahin. Karena manusia itu diciptakan sempurna. Lebih dari yang lain loh, Mas. Kalau untuk lemak kan susu kambing, susu sapi. Susu sapi untuk lemak, dia buat gemuk gitu, Pak. Ya, jadi kalau teman-teman mau bikin kambing kontes ya tetap harus susu kambing murni. Kalau mau bikin nanti telinganya tetap lentur, bulunya berkembang, dan satu istiqomah, Mas. Dalam arti istiqomah, kalau dia susu sehari 6 kali harus 6 kali, 4 kali ya 4 kali, dengan kebutuhan tercukupi tergantung berat badannya. Kalau telaten lah gitu ya. Kalau berat badan ini taruhlah 4 kilo, Mas. Ini minimal harus 400 mili sekali satu hari ya, satu hari malam. Atau minimal loh, Mas. Kelebihan juga nggak boleh karena mencret. Nanti berat badannya naik, tambahin lagi. Itu peternak itu sendiri, Mas, yang tahu cara beternak yang bagus. Biasanya kalau di peternak yang tradisional itu nggak ngitung, Mas. Harusnya kita mulai belajar lah, karena kita udah di zaman milenial ya. Jadi peternak itu yang milenial lah, Mas. Harus tahu recording, harus tahu pengetahuan nutrisi. Itu yang terutama di peternak yang dulu ke arah peternak sekarang. Cobalah kita belajar bareng-bareng, Mas. Iya Pak. Mengenai pakan ternak, nutrisi. Karena ini seperti edukasi, Mas. Bukan edukasi, eksperimen saya lah. Eksperimen. Ketika ini istilahnya, oh ternyata dengan kambing lokal, dengan seadanya bisa menghasilkan yang grade-nya naik, Mas. Jadi maksudnya untuk teman-teman ini Pak, kadang-kadang mereka itu kan, apalagi kalau teman-teman yang berbicara ya bisa saya bilang belum terlalu
inilah taunya kambing PE itu ya kambing kontes harus beli yang mahal-mahal. Sedangkan ini aja dengan kita nggak usah ngomongin harga lah Pak, dengan spek seperti ini aja, ini kalau dibilangin belantik ini ya kambing daging ini Pak, bisa mengeluarkan anak seperti ini. Nah sebenarnya Pak, untuk genetik kambing itu seperti apa sih Pak? Ya genetik kambing kalau dihitung-hitung Mas 50% 50%. Dalam arti kalau PE dengan Rambon itu 50% dia membawa ke PE, Rambonnya pun, kalau menurut saya Rambon itu juga PE Mas. Karena apa? Karena Etawa disilangan dengan Jawa Randu itu disebut PE, peranakan Etawa. Nah, Rambon pun yang mungkin genetikanya lebih ke arah Jawa Randu. Tapi kalau yang di PE genetiknya ke Etawa dan akan membentuk yang namanya galur tersendiri. Kalau ras kan Etawa itu Mas, rasnya Etawa. Kalau di bawahnya ras itu galur Mas. Dia akan membawa. Nah, ketika peternak itu kreatif, dia akan menciptakan kambing yang berkualitas di kandangnya paling nggak 5 tahun Mas. Kalau menurut saya mau belajar istilahnya, saya juga masih belajar Mas, masalah genetika, masalah, tapi itu tadi kambing yang berkualitas itu kalau bisa dari kandang kita sendiri dan kita ciptakan dengan kreativitas. Satu Mas, tidak hanya genetika, nutrisi juga penting. Nutrisi juga penting. Itu yang paling penting malahan Pak ya. 50% Mas, 50% genetik, 50% nutrisi tadi. Nutrisi, karena seperti ini kalau disebut sudah Rambon, dikilang PE, nah, nanti anaknya Mas lebih disilangi dengan PE yang kali gesing lagi, anaknya juga lebih berkualitas, lagi yang perempuan. Kalau ini jantan selaku sebagai pejantan, seenggak-enggaknya kualitas kambing itu naiknya grade-nya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk peternak, kita ini hanya berusaha, toh Allah yang menentukan. Jadi janganlah istilah terobsesi dengan segala sesuatu, saya harus begini, saya harus begini. Seperti saya pengalaman pribadi Mas, saya beli indukan, indukan cempe 15 juta, 10 juta, itu malah terkendala Mas. Nggak bisa beranak, hamilnya susah. Itu kan berdasarkan dari genetik juga Mas. Malah pengalaman Bapak sendiri ya? Ada Mas yang umur 3 tahun itu belum hamil ada saya. Padahal dulu belinya mahal. Mahal. Dan itu kita terlalu tadi Mas, manusia hanya berusaha, Allah yang menentukan. Karena kita tadi pelajari, oh genetik ini susah beranaknya, genetik ini beranaknya gampang tapi anaknya kurang berkualitas. Karena dilihat dari kapurannya, nutrisinya, tetap dengan nutrisi yang tercukupi, dengan kestabilan kita harus tahu harus yang diberikan ke kambing itu apa. Kalau hijauannya tidak tercukupi, kita makanan tambahan Mas. Makanan tambahan itu apa ya, kayak ampas tahu, terus dedak, jagung. Yang penting kita selaku peternak memanfaatkan kearifan lingkungan kita. Lingkungan kita arif loh Mas. Kalau di sini ada singkong, ada daun singkong. Kalau di Lampung Barat atau Lampung Tengah bisa yang lain kayak kulit kopi. Itu kan bisa diolah, tapi tentunya kalau serat kasar tidak diolah dia akan merusak pencernaan. Makanya harus diolah. Jadi kita selaku bijak, ayo kita manfaatkan kearifan lokal di tempat masing-masing gitu loh Mas. Itu yang namanya peternak milenial. Dan satu, jangan tergantung pabrikan. Kalau kita mau kompor pakai singkong enak, ya kita tanam singkong enak. Mau kompor dengan buah-buahan kayak pepaya, terus pisang, daun kelor, kita tanam dulu Mas. Jadi satu, pakan dulu kita siapkan, kandang kita siapkan, baru peternak. Kita pelajari ternak dulu. Jangan buru-buru beternak, nggak tahu ilmunya akan bangkrut. Nyalain belantiknya, nyalain yang lainnya. Walaupun kadang ada yang salah juga Pak. Ya, kalau itu proses Mas. Karena dengan proses itu kita tahu kesalahan kita, kekurangan kita. Walaupun dengan ilmu segudang pun belum tentu, rezeki orang beda-beda. Tapi ini sampai ini luar biasa, ini jackpot besar ini kayaknya nih Pak. Ya bukan dalam arti jackpot Mas, kalau saya ya ini anugerah gitu. Entah nantinya jadi apa, ini kan punya nyawa ya kalau hidup Mas. Gitu ya hidup, mudah-mudahan hidup Pak. Ini kalau kita lihat dari kepala, colon bulu segala macam. Dan ini hasil karya kita Mas. Itu tergantung nilainya gitu. Siapa yang menghargai gitu loh.
Ya. Kayak ini dibilang dulu saya beli 5 juta Mas. Basudewo ini ya. Anak Anggora. Oh ini anaknya Anggora. Anak Anggora 5 juta. Dulu orang menyisihkan ini Mas. Malah nggak laku ini dulu. Iya nggak laku. Malah diejek saya Mas. Anak Anggora kayak gitu. Tapi itu tadi, kita jangan mendahului yang di atas. Yang penting kita berusaha, alhamdulillah membawa rezeki Mas. Kalau Dan dijual anaknya udah. Ini umur berapa ini Pak? 2 tahun. Umur 2 tahun Lebih ini lah, Mas. anak yang keluar seperti ini baru ini atau udah ada yang lain? Sudah ada Mas. Sudah ada yang lain. Cuman Yang ini umur termasuk 8 yang bulan. bagus juga ini Pak ya. Kalau Kalau kita ngeliat dibilang indukannya, kalau kita ngeliat indukannya loh Pak. Ya kalau dari indukannya sudah perbaikan genetik tadi Mas. Ini sudah luar biasa perbaikannya ini Pak. perbaikannya. Kalau dari indukannya yang seperti ini. Kalau Ibaratnya- di ilmu genetik Mas ada yang namanya babon cetak. Berarti di situ memang lah. babon ini bagus. Kalau gitu, Pak, ya. dipikirkan 50% mungkin kan kita nggak tahu Mas. Yang jelas mungkin kalau ini ketemunya Mas, kalau ini 70% Basudewo, 30%-nya indukannya. Karena dari kepala, telinga sudah ikut Udah ikut bapaknya. dulunya, Cuman posturnya. petaknya aja ini yang Ya. ikut ya. Petaknya Nah, sahur-sahur itu. telinganya Dan yang makanya ikut. 70-30. Tapi dalam teorinya Mas, namanya genetika tetap 50-50. Iya. Seenggak-enggaknya ini sudah 70% atau 60% PE. Iya. Peranakan etawa Mas, gitu loh. Yang mengarah ke ras kali gesing gitu Pak ya. Nanti diperbaiki lagi 80% lagi, perbaiki lagi butuh 5 tahun Mas mau jadi PE yang ke galur murninya. Oh iya Gitu loh Mas. Jadi peternakan pertanian itu butuh proses, bukan protes. Waduh, no comment aku Pak. Ya. Jadi semua Mas, bukan masalah kontes. Karena ada peternak yang gagal, itu kan banyakan protes gini, Iya. gini. Kenapa begini gitu ya. Orang tuh butuhnya proses Mas, proses. Insya Allah saya dulu dari PE seperti ini Mas, belajarnya lokal-lokalan, saya manfaatkan susunya, akhirnya menjadi rezeki. Yaitu tadi, insya Allah 20 tahun Mas sudah peternak. Dan sekarang sudah gimana Pak? Alhamdulillah, kalau saya berarti kalau rezeki itu seberapa aja kurang Mas. Tapi dalam beternak saya bisa memanfaatkan istilahnya rezeki yang diberikan Allah dan saya bagi Mas. Dan saya bukan menggurui. Yuk ayo loh kalau kita mau mengembangkan peternakan. Dengan itu tadi kita tetap belajar dan belajar. Kalau di PE atau di ternak itu nggak ada orang pinter Mas. Orang belajar semua Pak? Belajar semua. Saya sendiri masih belajar dan belum bisa Mas yang berkualitas. Makanya kalau di PE itu, kalau moto saya kambing yang berkualitas. Jadi kita, ayo peternak ciptakan kambing yang berkualitas. Dalam arti kualitas susunya, peranakannya. Kalau kontes itu hanya bonus. Jangan sebagai ukuran Mas. Karena menurut saya bagus, belum tentu menurut orang lain bagus. Gitu loh Mas. Itu yang perlu kita tanamkan diri kita dulu. Jadi ayolah Mas beternak, sampean juga harus belajar. Kalau sudah begini asik Mas, kita nikmati aja prosesnya. Gitu loh Mas. Jadi dari cerita ini, dari maksudnya Pak, ini sudah ada hasilnya seperti ini dengan babon yang seperti ini, teman-teman itu nggak usah takut lagi Pak ya harus beli kambing PE yang 15, 10. Enggak. Kalau yang punya duit nggak apa-apa Mas. Cuman kalau mau mengarah ke situ nggak apa-apa. Ya. Cuman kalau kita berbicara kan nggak semua orang balungannya. Ya, saya sendiri gajah, itu tadi Mas. Beli 15 pun sampai sekarang belum. Lah iya. Kayak aku ini kan balungan kere Pak. Ya kalau kere enggaknya itu kan tergantung sih Mas. Maksudnya kalau mau belajar kita bisa mulai dari yang sederhana. sedang dulu, kita lihat, kita pelajari anaknya seperti apa gitu Pak ya. Mas. Jadi itu tadi, kalau istilahnya kita sudah beternak itu gimana ya? Kalau bilang saya, ternaklah kamu kambing, karena dalam beternak kambing ada barokahnya di situ. Iya. Saya merinding Mas kalau bilang gitu. Dari saya gaduh loh Mas. Jadi dulu dari gado dulu Pak iya, ya. dari gaduh. Tahun ini sampai bisa sebesar ini SMF. Iya, ada luar biasa. Insya Allah jadi barokah bagi saya pribadi, keluarga, dan tentunya untuk orang-orang yang berkecimpung di peternakan. Iya Pak, ya. Jadi ibaratnya breeding itu ya misteri lah Pak ya, nggak bisa kita bisa berusaha dengan beli kambing yang mahal atau materi yang bagus, tapi
semua itu tetap ada yang ngatur lah. Iya Mas. Jangan patah semangat gara-gara itu gitu Pak. Nanti ada peternak ini lah, aku nggak ada duit mau beli itu, malah nanti aja lah. Nah, padahal kalau dia beli dengan harga, ibaratnya dia dapat harga 2 juta, 3-4 bulan atau dalam 1 tahun, harusnya dia sudah punya peranakan yang banyak kan, seperti itu Pak. Terkendala sama cerita-cerita yang apa? Cerita-cerita yang wah-wah gitu loh. Iya, yang daging Pak. lah istilahnya daging, hanya enaknya aja gitu loh Mas. Jadi itu tadi Mas. Untuk peternak pesan saya itu tadi, beternaklah kambing, insya Allah dapat rezeki yang barokah dari beternak itu sendiri. Siap Pak, siap, mantap. Nah ini teman-teman sudah kita kasih contoh peternakan yang sudah berumur 20 tahun pun masih mengawinkan kambing yang seperti ini gitu loh. Ibaratnya dengan pengalaman Pak Ebeng ini yang sudah 20 tahun kambing seperti ini tidak dibuang, masih terus dikembangkan, dibiarkan, dan terbukti anakannya bisa bagus Pak ya. Ibaratnya itu bukti Mas, karena ini ponakan Mas yang beli. Dia nggak punya duit, dia bengkel Mas. Dia, aku punya duit cuman segini, ya udah beliin seperti ini. Terus alhamdulillah dipelihara ya seperti ini gitu. Dan ini ditaruh di sini kan? Ya. Ibaratnya karena dengan notabene Bapak, maaf nih Pak ya, dengan notabene Bapak sudah berternak 20 tahun, udah sampai ibaratnya maafnya ngomong sekarang sudah jadi dewan juri, Bapak nggak bilang alah budus ngene iki kok mbok ingu. Karena potong wae kan nggak gitu kan gitu. Ya di situ Mas, kalau saya orangnya selalu menghargai apapun untuk orangnya, baik di kambing, di orang. Saya nggak mandang pangkat, nggak mandang itu tukang ngarit, itu pejabat, itu manusia punya hak masing-masing, dan ini ciptaan Allah. Saya tetap perhatikan, pakan ya sama, pakannya sama, perawatannya sama. Nah, ini luar biasa nih teman-teman. Oke Pak, terima kasih banyak. Ini teman-teman Lampung Timur kalau ada yang mau kawin sama Basudewa ini berapa budgetnya Pak? Nah di situ Mas, yang sering ke, kalau mungkin di luaran Mas, dia terlalu budget mahar Mas. Saya ini nggak butuh duit Mas, saya butuhnya saudara. Jadi monggo silakan bawa ke sini. Yang penting kambing ini siapa yang hormatkan tetap ABK kan. Dia kasih rokok lah apa. Kalau maharnya berapa, nggak ada mahar Mas. Nggak ada mahar. Yang penting ngopi bareng, rokok bareng. Ya sehat gitu. Dan satu yang saya istilahnya bikin saya bangga tuh, ketika saya bermanfaat bagi orang lain maupun kambing saya sangat. Kebanggaan saya luar biasa. Sendiri. Oke, luar biasa itu dari Pak Ebeng, SMF Lampung Timur Pak ya. Channel YouTube-nya SMF Channel. Terima kasih Pak udah mau berbagi di KSBS Etawa Lampung Channel. Semoga cerita tadi bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak salah langkah, nggak salah ambil langkah. Maju terus peternakan Indonesia. Bres.